Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, teteh-teteh, perkenalkan ya, nama saya Alda Melani. Mungkin di sini pada bingungnya kenapa ada saya di sini. Nah, dari sini ini akan melakukan penjelasan mengenai pentingnya tablet pembelajaran pada masa prakonsepsi atau bisa disebut juga dengan masa sebelum hamil. Nah, mungkin saya akan memberikan dulu materinya sedikit ya, intinya dulu yaitu pentingnya tablet pembelajaran ini supaya nanti pada saat mau melakukan kehamilan nanti janin ibu dan bayinya akan sehat, dan juga nanti tuh selain mengonsumsi tablet tambah darah ada juga kita untuk mengonsumsi zat besi yang akan tinggi khasiatnya ya. Mungkin di sini supaya lebih jelasnya nanti memaparkan materinya, di sini saya akan memberikan flashback dulu ya Bu. Nanti bisa dibaca setelah saya menjelaskan materinya. Baik, teteh-teteh di sini udah ada yang tahu belum pentingnya tablet tambah darah? Belum. Oh, belum. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Bisa dilihat juga ya sama-sama. Di situ ada pengertian tablet tambah darah pada saat masa prakonsepsi, yaitu di mana suplemen ini mengandung zat besi, di mana setiap tablet ini mengandung 200 mg, yaitu ferrosulfat atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg itu adalah asam folat. Kemudian zat besi ini juga adalah merupakan mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin. Nah, sekarang yang tadi saya sebutkan ya ada zat besi. Nah, bisa dilihat di sana ada gambarnya ya, seperti makanannya. Yang pertama ada kebutuhan zat besi, di mana kebutuhan zat besi ini bisa berasal dari sumber pangan hewani dan sumber pangan nabati. Seperti ada di gambarnya, yaitu daging merah, hati, ayam, ikan, dan sayur berdaun hijau buah, serta buah berwarna oranye seperti pepaya. Kemudian dalam kebutuhan zat besi juga ini ada cara agar penyerapannya zat besi ini tidak lebih efektif, yaitu disarankan untuk mengonsumsi makanan yaitu sumber vitamin C. Apa saja sih vitamin C? Nah, di situ ada ya, yaitu terdapat pada sayuran dan buah-buahan, antara lain yaitu brokoli, kembang kol, paprika, kemudian jeruk, tomat, jambu, stroberi, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada manfaat tablet tambah darah bagi ibu nanti ya kalau akan melakukan kehamilan. Nah, yang pertama itu mencegah anemia, kemudian mendukung kesehatan prakonsepsi, yaitu prakonsepsi itu tadi ya sudah dijelaskan sebelum hamil. Nah, kemudian yang ketiga itu mencegah sesat tabung saraf pada janin. Kemudian yang keempat meningkatkan energi dan juga meningkatkan Hb atau hemoglobin. Setelah itu juga bisa meningkatkan imunitas dan juga produktivitas dengan mencegah anemia. Kemudian setelah itu ada persiapan nutrisi untuk kehamilan. Jadi pada saat persiapan nutrisi itu akan lebih optimal jika dibarengi dengan suplementasi tablet tambah darah dan zat besi yang dikonsumsi nanti pada saat mau hamil. Tapi jangan pada saat mau hamil saja ya, bisa dari sekarang juga seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada mengurangi risiko stunting dan BBLP, yaitu berat badan lahir rendah. Nah, mengurangi resiko stunting itu supaya bayinya tidak pendek, kemudian BLS-nya itu supaya berat badan lahirnya tidak rendah, jadi nanti berat badannya akan normal. Seperti itu ya. Ibu-ibu dan teteh-teteh, di sini udah ada yang jadi belum? Tidak. Ya, mungkin saya akan melanjutkan lagi ya. Yang ketiga itu ada, bisa dilihat ya. Yang ketiga itu ada pemberian tablet tambah darah. Nah, pada wanita usia subur yang tidak sedang hamil dianjurkan minum tablet tambah darah, konsumsinya itu 1 tablet per hari ya, minimal 1 bulan sebelum melakukan kehamilan.
mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, nanti kan di sana tuh udah ada perkalaannya ya. Nah, nanti mengikuti itu saya. Kalau nanti kalian sebenarnya dikasih buku itu akan lebih pahami. Nah, setelah itu selanjutnya bisa mengkonsumsi hingga akhir trimester pertama atau 12 minggu pertemuan untuk memastikan kecukupan zat besi dan asam foliknya. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, itu ada anjuran mengkonsumsi tablet tambah darah. Apa saja sih anjuran yang dikonsumsi pada saat minum tablet tambah darah ini, yaitu agar konsumsi tablet tambah darah ini lebih efektif diminumnya itu dengan cara dikonsumsi setelah makan. Jangan dikonsumsi pada saat perut kosong ya. Jadi harus perutnya itu terisi dulu makan. Dan juga pada saat malam atau sebelum tidur untuk mengurangi gejala nyeri pada urgensi, dan juga bisa kalau perut kosong itu bisa menimbulkan mual muntah. Ya. Jadi kalau itu ada juga menerapkan asupan makanan bergizi seimbang. Contohnya tadi ya seperti yang disebut zat besi. Nah, itu bisa diterapkan dalam mengkonsumsi juga sebagai dengan itu. Nah, setelah itu disarankan minum tablet tambah darah ini dengan air putih. Nah, adapun yang harus dihindari pada saat minum tablet tambah darah ini jangan bersamaan dengan teh atau kopi ya. Nah, karena di dalam teh dan kopi ini mengandung senyawa kitat dan tannin yang dapat mengikat zat besi, sehingga zat besi ini tidak bisa digunakan untuk menambah hemoglobin atau Hb ya. Nah, setelah itu jangan dikonsumsi berbarengan dengan tablet kalsium. Dosis yang tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi. Susu hewani umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa khusus. Kemudian jangan dibarengi dengan obat stigma yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besinya ini akan terhambat. Jadi tidak efektifnya jika dibarengi dengan itu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Tidak. Baik. Mungkin di sini saya akan melanjutkan apa saja sih efek samping apabila mengonsumsi tablet tambah darah ini ya. Yang pertama ada tablet tambah darah dapat menimbulkan gejala seperti mual, nyeri di daerah lambung, diare atau sulit, buang air besar atau bisa disebut dengan konstipasi, dan tinja berwarna hitam. Semua gejala ini tidak berbahaya ya, dan selanjutnya akan sembuh. Apabila terus menerus bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, setelah itu yang kedua ada tablet tambah darah yang bisa menimbulkan bau. Tablet tambah darah ini sudah bersaus gula ya. Untuk individu yang sensitif, maka mengurangi baunya ini harus disertakan meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian tablet tambah darahnya juga dapat dikonsumsi bersama dengan air jeruk di sebuah dan lain. Tapi alangkah baiknya kita konsumsi dengan air putih. Nanti yang seperti itu ya pemaparan tadi. Ibu-ibu dan sahabat-sahabat di sini sudah mengerti dengan materi yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah mengerti, apa sih tadi pengertian pentingnya tablet tambah darah? Boleh dijelaskan sama Sarah mungkin? Ibu, silakan saya. Mungkin tablet tambah darah itu merupakan suatu suplemen yang mengandung zat besi, di mana setiap tablet itu berisi dalam beberapa cairan alat dan alat kerja. Nah, zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan untuk membentuk cairan atau hemoglobin. Seperti itu. Betul sekali, Teh. Applause. Setelah itu mungkin ada yang mau didiskusikan kembali. Takutnya ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan dulu. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan pertanyaannya untuk kalian. Nanti kalian bisa langsung jawab saja ya. Mungkin pertanyaan yang pertama itu sebutkan apa saja kebutuhan zat besi yang berasal dari sumber pangan hewani dan sumber pangan nabati. Sebutkan. Ada yang
Jadi pertanyaannya gampang. Nah, kan tadi disuruhkan dalam ini supaya penyerapannya baunya efektif, maka disarankan untuk mengisinya dengan makanan bernutrisi. Nah, makanan bernutrisi ini apa saja? Ada yang mau menjawab? Boleh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.